Ada urian enggak, Pak? Habis ya Pak, belum dateng ya. Jadi memang sebelum kartu tani ada, kebutuhan pupuk itu yang tidak mempunyai alokasi untuk membeli pupuk, akhirnya sering terjadi keterlambatan ketersediaan pupuk. Kami mencari pupuk bahkan sampai di Jogja. Saya pernah mengalami gagal panen akibat tidak ada pupuk. Kebun saya terserang hama. Indonesia merupakan negara agraris dengan lebih dari 40 juta penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Kompleksitas permasalahan petani pun menuntut langkah solutif dari pemerintah. Mulai dari pendistribusian pupuk bersubsidi hingga penerapan teknologi informasi dalam ekosistem pertanian. Dalam menjawab tantangan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan terobosan-terobosan dan inovasi. Kartu Tani merupakan program yang diinisiasi Ganjar Pranowo agar lebih dari 3 juta petani di Jawa Tengah sejahtera dan berdaulat. Ya, sebenarnya kartu tani itu mendata petani ya. Siapa, di mana, berapa, tanam apa, kapan, itu mesti kita ketahui. Kalau itu masuk, maka sebenarnya ini bagian dari apa yang menjadi perintah Presiden, satu data Indonesia terkaitan dengan petani. Maka kalau kemudian itu bisa kita olah, data sainsnya bagus, diupdate terus-menerus, bisa kita proyeksikan, maka satu persatu akan kita ketahui. Berapa sih sebenarnya produktivitas petani, berapa sih kebutuhan petani, 6 tepat kebutuhan petani itu bisa dipenuhi atau tidak. Bagaimana kemudian peran penyuluh, peran dinas terlibat semuanya, mereka yang pemangku kepentingan pertanian bisa membantu petani sehingga produktivitas kita tinggi. Sehingga ke depan proyeksi ketahanan pangan, kedaulatan pangan kita bisa kita hitung mulai dari sekarang. Ini bisa memenuhi target pangan nasional itu. Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Hal itu tidak lepas dari kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang mengusung program Kartu Tani. Kartu Tani itu berawal dari keterbukaan beliau melalui medsos. Tampuan keluhan masyarakat oleh Pak Gubernur Pak Ganjar dulu kan dibuka lebar. Yang hampir setiap hari masuk itu ya pupuk bersubsidi. Kita harus menciptakan satu sistem yang bisa ada keberpihakan kepada petani yang teriak terus. Gagasan ini kan datang saat Pak Gubernur Jawa Tengah baru masuk bahwa kartu tani ini bisa membantu permasalahan pupuk di lapangan, terutama penyaluran pupuk bersubsidi. Kartu tani itu bisa menjamin penyaluran pupuk itu tepat sasaran. Kan ada 6 tepat, jumlah, harga, waktu, kualitas, luasan, jenisnya. Jadi kita bisa memprediksi kemudian dari luas lahan kita bisa prediksi produksi, dari situasi pemupukan kita bisa memprediksi kapan panen. Kita berpikir ketahanan pangan terjaga akibat ketersediaan pangan yang terus kita kawal. Istiqomahnya seorang pimpinan, keluhan petani untuk bisa diselesaikan, 2017 di copy paste menjadi kebijakan nasional oleh Kementerian Pertanian. Akhir dari cerita itu di 2023 Pak Ganjar dapat penghargaan dari Presiden terkait dengan inovasi pelayanan publik, yaitu Kartu Tani. Kesuksesan program Kartu Tani di Jawa Tengah tidak terlepas dari peran penting penyuluh pertanian dengan para petani di lapangan. Jadi syarat-syarat petani yang ingin mendaftarkan kartu tani atau mendapatkan kartu tani, yang pertama yaitu tergabung di kelompok tani. Mereka mengumpulkan fotokopi KTP dan juga petuk pajak terbaru lahan yang digarap. Nah, nanti sama ketua kelompok itu diserahkan ke kami, ke para penyuluh. Setelah itu kami menyerahkan ke admin kartu tani. Bapak Asmari
merupakan salah satu petani yang berasal dari Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, yang merasakan kemudahan bertani berkat adanya program Kartu Tani yang diinisiasi oleh Ganjar Pranowo. Saya bergelut di bidang pertanian hortikultura, tanaman cabai, sayur-sayuran, kurang lebih sudah 25 tahun. Saya panen hampir tiap hari panen. Dulu sebelum Kartu Tani, siapa yang punya uang langsung bisa dapat pupuk. Kalau sekarang, kalau yang nggak punya Kartu Tani, tidak mungkin dapat pupuk untuk yang subsidi. Ya manfaatnya itu, yang satu untuk beli pupuk, yang lain ya seperti perbankan ya, untuk transaksi yang lain. Berkat Kartu Tani, transaksi penjualan jadi lebih mudah. Saya menjual hasil panen langsung ke pengepul sayur dari pasar. Kadang orangnya datang langsung ke rumah dan membayar melalui fasilitas yang disediakan Kartu Tani. Iki ya, wis masuk nang Kartu Tani. Oke. Nah, iki dute wis komplit. Iki diwangi taleke karo wadah kesik. Kartu Tani itu kartu yang paling istimewa ya buat saya, karena Kartu Tani itu tidak ada potongan, bisa 0% itu, 0 total diambil bisa. BRI mempunyai peran ya yang sangat penting tentunya dengan program Kartu Tani. Itu adalah pembukaan rekening. Dalam hal ini tentunya juga diawasi ya dan didampingi oleh Dinas Pertanian setempat. BRI juga menempatkan mesin-mesin EDC di kios pupuk lengkap lah, atau biasanya disebut dengan KPL ya. Ada semacam dashboard lah ya, dashboard yang sudah direalisasikan terhadap Kartu Tani tersebut. Para petani itu setelah mereka mempunyai Kartu Tani, itu mereka juga bisa dengan mudahnya itu mengakses www.sinpi.bri.co.id, masukkan NIK, kemudian juga dengan nomor Kartu Taninya. Dengan mereka mengakses ke aplikasi Sinpi tersebut, mereka sudah kelihatan itu berapa jumlah kuota pupuknya yang sudah digunakan atau yang belum digunakan, berapa jumlah dan lahan yang ada di petani tersebut. Terima kasih kepada Bapak Ganjar Pranowo yang sudah memunculkan atau mempunyai ide memunculkan Kartu Tani dan pelatihan-pelatihan untuk pemuda-pemudi petani. Programnya Pak Ganjar Pranowo membangun Jawa Tengah. Kartu Tani memang yes, merdeka. Manfaat Kartu Tani juga dirasakan petani padi di Desa Bligo, Kecamatan Ngluar, Kabupaten Magelang. Para petani dulu sempat merasakan sulitnya mencari pupuk bersubsidi. Sekarang ini karena sudah ada Kartu Tani, itu jadi jelas. Setiap petani seperti saya ini mempunyai kepastian bahwa kita pasti mendapatkan pupuk yang ada di sistemnya Kartu Tani. Adanya Kartu Tani ini membuat kita tenang. Ketersediaan pupuk kita pasti ada. Setiap saat kita akan melakukan pemupukan, kita bisa mengambil, menebus di KPL yang bekerja sama dengan kelompok tani ditempatkan. Untuk ketahanan pangan, kami menyediakan atau sebagai produsen benih padi unggul. Alhamdulillah bisa kita jual, sehingga menambah income per kapita petani di lingkungan kami. Untuk mendapatkan Kartu Tani itu petani itu sangat mudah dan sangat gratis, pokoknya gratis. Manfaat Kartu Tani dalam pendistribusian pupuk bersubsidi juga memberi imbas positif kepada para pemilik kios pupuk. Kalau pupuk yang biasa dibeli petani itu urea sama pun Sekamas yang subsidi. Kalau pakai Kartu Tani memang kita pakai edisi, jadi
Kita kerjasama dengan BRI, kuotanya yang masukin PPL. Nanti kita lihat kalau di KPL itu cuman mengetahui kuotanya aja, kuota petani. Kalau ada kuota petani, ada kuotanya ya dilayani. Terus untuk pelayanannya juga petani nggak rebut-rebutan gitu ya, rebutan pupuk. Datang bawa kartu tani, digesek ada kuota, kita layani. Berbagai kemudahan diterima petani pemegang kartu tani. Salah satunya adalah terjaminnya ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Sesuai dengan Permentan nomor 10 tahun 2022, jenis pupuk yang disubsidi itu ada 3. Yang pertama adalah urea, yang kedua adalah NPK, yang ketiga adalah NPK formula khusus. Namun untuk NPK formula khusus ini dikhususkan untuk tanaman kakao. Jadi kami hanya menggunakan urea dan NPK. Untuk pupuk urea bersubsidi itu harganya adalah Rp2.250 per kilogram, sementara harga non subsidi itu berkisar antara Rp7.000 sampai Rp10.000. Kemudian untuk pupuk NPK itu harga pupuk bersubsidinya adalah Rp2.300, sedangkan pupuk non subsidinya berkisar antara Rp9.500 sampai Rp15.000. Subsidi yang diberikan ini sangat besar. Untuk itu perlu dilakukan sebuah sistem yang menjamin petani mendapatkan pupuk bersubsidi, di sisi lain untuk menekan kebocoran subsidi karena adalah uang negara. Kebermanfaatan program Kartu Tani yang dipelopori Ganjar Pranowo juga dirasakan para petani di daerah lain, seperti halnya di Desa Kiri Rejo, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dulu waktu bebas nggak ada kartu tani kan kita bisa beli kemana-mana. Tapi itu kan hanya orang-orang yang punya uang. Seadanya petani yang sebenarnya punya kota, punya lahan tapi nggak punya uang, akhirnya nggak bisa membeli karena sudah habis. Nah sekarang setelah ada kartu tani itu kita punya kota sendiri-sendiri. Jadi kita bisa mengontrol kebutuhan pupuk kita sampai akhir tahun. Kartu tani itu tepat sasaran. Untuk kartu tani sendiri itu bisa untuk menabung. Seandainya saya sudah nggak punya uang untuk beli pupuk, tapi masih bisa beli karena masih punya simpanan dalam kartu tani itu. Untuk cara penabungan itu saya bawa kartu tani, bawa buku rekening, uang, dan datang ke teller. Kartu tani sendiri menurut saya itu sangat bagus karena lebih tepat kepada sasaran atau petani. Dan petani di sini setelah ada kartu tani itu bisa mengontrol kepemilikan pupuk. Misalnya dalam 1 tahun itu dapat 2 ton. Itu kan untuk bulan ini sampai akhir itu bisa merencanakan. Kini berkat Ganjar Pranowo, pendistribusian pupuk bersubsidi ke para petani di Jawa Tengah menjadi lebih tertib. Para petani pun bisa memanfaatkan kartu tani untuk membantu mengelola keuangannya. Komitmen Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tersebut merupakan cerminan dalam memastikan kesejahteraan dan kedaulatan para petani. Terima kasih Pak Ganjar. Insan pertanian Jawa Tengah telah diajari, telah dibimbing untuk memberikan pelayanan kepada petani. Kartu tani ini saya yakin bisa membawa kami memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan kartu tani, petani bisa sejahtera. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Ganjar Pranowo, adalah sosok pemimpin yang jelas, berintegritas, memperjuangkan pertanian di Jawa Tengah. Dengan kartu tani ini kami mempunyai keyakinan bahwa kami mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Kartu tani, jos! Untuk program kartu tani, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ganjar Pranowo yang telah punya program kartu tani sukses. Karena semua tanaman jadi bagus dan bisa mencukupi kebutuhan, kartu tani hebat. Terima kasih kartu tani.